Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Marilah kita sama-sama untuk menyimak pembacaan Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 204 sampai 210 ya. Bagi teman-teman yang membawa Al-Quran, silahkan dibuka Al-Qurannya, surat Al-Baqarah ayat 204 sampai 210 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث ونسله والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Dan di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau Muhammad, dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling keras. Dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanaman-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa, maka pantaslah baginya neraka jahanam, dan sungguh jahanam itu tempat tinggal yang buruk. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Tetapi jika kamu tergelincir setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepadamu, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat dalam naungan awan, sedangkan perkara mereka telah diputuskan, dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Sekian dan terima kasih. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Adzim, terima kasih
atas bacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Saudara Nasar. Semoga ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan bisa kita dapatkan syafaatnya nanti, dan apa yang apa yang dibacakan juga kedepannya baik untuk kita di kehidupan. Untuk acara selanjutnya tentang pembacaan tiga karakter SBC yang akan disampaikan oleh Saudara Riza. Kepada Saudara Riza, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari untuk seluruh teman-teman peserta webinar untuk mengikuti kata-kata yang saya ucapkan. Tiga karakter SBC. Tiga Tiga karakter karakter SBC. SBC. Karakter pribadi. Karakter Karakter pribadi. pribadi. Berorientasi pada kesuksesan dunia dan akhirat. Berorientasi pada sukses dunia dan akhirat. Selalu meningkatkan kapasitas diri. Selalu meningkatkan kapasitas diri. Siap memimpin dan dipimpin. Siap memimpin dan dipimpin. Berjuang untuk bangsa dan agama. Berjuang untuk bangsa dan agama. Karakter bisnis. Karakter bisnis. Memastikan halal. Memastikan halal. Ahli dalam 4 pilar bisnis. Ahli dalam 4 pilar bisnis. Membiasakan berinvestasi. Membiasakan berinvestasi. Hidup sederhana dan bersahaja. Hidup sederhana dan bersahaja. Karakter muslim. Karakter muslim. Al-Quran dan As-Sunnah menjadi acuan hidup. Al-Quran dan As-Sunnah menjadi acuan hidup. Saling berpesan untuk bersabar dan berkasih sayang. Saling berpesan dan berkasih sayang. Suka berbagi dan empati. Suka berbagi dan empati. Disiplin mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Disiplin mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Riza telah membacakan tiga karakter SBC yang menjadi acuan kita dalam berkomunitas, dan semua yang dicantumkan pada karakter SBC ini semuanya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi semuanya ada acuannya. Selamat datang Ustadz Andika Dwi Jatmiko, sudah hadir bersama kita di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masuk ya? Masuk Ustadz. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam kenal Ustadz. Saya Kavi Ustadz, Salam kenal yang nanti akan Mas jadi Kavi. moderator di webinar hari ini tentang branding syariah dalam era digital, tantangan dan juga peluangnya. Sebelum saya serahkan ke Ustadz, saya izin untuk memperkenalkan CV-nya Ustadz. Nama lengkapnya Ustadz Andika Dwi Jatmiko. Beliau lahir pada tanggal 2 Agustus 74. Asli Magelang ya Ustadz, benar ya? Betul. Nah, beliau sudah mendampingi lebih dari 100 brand. 1000. Lebih dari 1.000, mohon maaf. Lebih dari 1.000 brand uh, yang sudah didampingi. Ada banyak brand yang mungkin kita juga tahu, ada brand-brand seperti dompet duafa ya Ustadz, terus yang terkenal
ada juga dan masih banyak lagi, ada sekitar 1.000 brand yang beliau dampingi. Nah, untuk lebih lengkapnya sharing-sharing pada malam hari ini, langsung kami persilahkan kepada Ustadz Andika. Saya manggilnya Ustadz Andika atau Ustadz Dwi Miko ini? Andika aja. Oh, oke, siap. Monggo kepada Ustadz Andika untuk disampaikan materi tentang branding syariah. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah namadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, kita mengucap puji syukur kehadirat Allah. Ya, pada malam hari ini kita masih dipertemukan walau di ruang Zoom. Semoga dalam waktu dekat kita bisa dipertemukan di ruang nyata, ya, di offline. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan seluruh kaum muslimin sampai akhir zaman, termasuk kita sekalian. Eh, Bangga sekaligus bahagia, ya, pada malam hari ini bertemu dengan para aktivis yang ada di keluarga besar SBC, dan saya tahu di SBC ada guru saya, Coach Ridwan Abadi. Kemudian ada beberapa kawan juga aktif di SBC, dan saya kira teman-teman ada di wadah yang sangat tepat, ya, untuk memacu kreativitas, memacu dan menambah ketakwaan, dan menambah skill up bisnis teman-teman. Dan ini perlu disyukuri, ya, perlu disyukuri oleh teman-teman sekalian. Dan saya lihat yang hadir juga sangat banyak. Ini luar biasa. Ini salah satu forum Zoom yang saya mengisi, dan ini termasuk yang terbanyak, ya. Dan semoga teman-teman istiqomah di dalam dakwah dan bisnis di wadah SBC, ya, Allahumma amin. Eh, yang berikutnya, karena saya diberikan amanah oleh panitia, yaitu tentang branding syariah dalam era digital. Kemudian dengan judul tantangan dan peluangnya, maka izinkan saya untuk menyampaikan materi, ya, untuk menjadi bahan diskusi kita pada malam hari ini, ya. Ada 5 hal pokok yang menjadi lingkup obrolan kita pada malam hari ini dari pesan dari panitia, yaitu judul tadi, dan saya mencoba untuk memformulasikan kira-kira ada berapa hal yang bisa kita pelajari, ya, bisa kita sharingkan. Paling tidak ada 5 ini, semoga waktunya cukup. Nanti kita akan lihat kondisi, kalau saya terlalu lama barangkali nanti ada beberapa yang saya skip, kemudian lebih baik kita berdiskusi, ya. Yang pertama, mengenai tujuan branding, ya. Jadi teman-teman harus sepakati dulu, karena ngomongin brand dan branding, maka kita harus tahu tujuan branding itu apa sih, gitu. Kemudian yang kedua, tentang definisi, ya. Mengapa ini penting? Karena
kalau kita punya definisi yang berbeda terhadap apa itu brand dan branding, walaupun nanti saya akan menyampaikan hanya satu contoh atau dua contoh saja, tidak bisa semuanya karena terbatasan waktu. Ini menjadi penting karena kita akan mendiskusikan hal yang setelahnya, ya, yaitu brand communication. Maka definisi brand dan branding ini harus kita sepakati. Kalau kita tidak memiliki kesepakatan yang sama, maka kita akan kesulitan nanti untuk menemukan, ya, untuk menemukan pokok pembicaraan yang nanti akan kita diskusikan. Kemudian yang ketiga adalah branding syariah. Sebenarnya apa beda branding syariah dengan branding secara umum? Ya, karena ini konteksnya saya diminta untuk menjelaskan tentang branding syariah dan alhamdulillah saya diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa hidup sampai detik ini dan diberikan pengalaman 27 tahun di dunia branding, ya, maka istilah branding syariah yang kemudian saya perkenalkan ini saya ingin juga sharingkan apa sih sebetulnya branding syariah, apa bedanya dengan branding secara umum. Kemudian yang keempat, eh, menyesuaikan judul yang sebelumnya, maka yang sebelum slide ini, maka kita akan mengkorelasikan antara era digital dan era konvensional. Bagaimana kita tidak hanya sekedar mengkorelasikan, tetapi juga bagaimana sikap kita sebagai seorang pebisnis Muslim, ya, terhadap hempasan era digital yang sekarang ini sangat masif, ya, dan perubahannya luar biasa kecepatannya. Kemudian yang terakhir, nanti kalau waktunya cukup kita akan ngobrolin tentang brand level. Jadi brand 1.0, brand 2.0, 3.0 sampai 5.0, ya. Kalau mengikuti era marketing saat ini yang lagi tren adalah marketing 4.0. Nah, kenapa ada brand 5.0? Nanti kita akan diskusikan, kita akan sharingkan. Oke, saya pengen teman-teman nanti menuliskan yang ada di chat, ya, di kolom chat di situ di Zoom. eh, saya memulai eh, tujuan branding dulu, ya. Jadi menurut teman-teman tujuan branding itu apa? Ya, tujuan branding itu apa? Menurut teman-teman, ya. Jadi secara subjektif. Ini dari nomor 1 sampai dengan nomor 6 ini nggak ada yang keliru, ya. Jangan melihat mana yang paling benar, ya, enggak. Tolong dicek, pilih satu orang satu. Menurut teman-teman tujuan branding itu apa? Apakah nomor 1 biar brand itu terkenal, ataukah nomor 2 biar brand mudah jualannya, atau yang ketiga biar bisnisnya dinamis, ataukah yang keempat biar brand gampang diingat, yang kelima biar terlihat keren, biar brandnya terlihat keren. Kemudian yang keenam agar brand mendapatkan loyalitas dari konsumen. Silakan pilih salah satu di antaranya, saya tunggu, ya. Ini, ini trik biar nggak ngantuk ini, teman-teman. Saya khawatir kalau Zoom itu nanti saya ditinggal tidur. Saya nggak tahu, ya. Oke, 4, 6, 4, 4, 6, 4, 4, 6, 4, 2, 4, 6, 4, 4, 4. Tinggal ngetik aja angkanya, ya. Tolong, tolong teman-teman aktif, ya. Silakan ketik saja di kolom chat. Ya. Saya pengen tahu apa prioritas teman-teman dalam aktivitas branding selama ini. Ya.
Oke, di sini 4, yang paling banyak 4, kemudian 6, ini 4. Ini ada yang pilih 2 ini, 1 dan 4. Oh, suruh pilih 1 kok pilih 2. Satu aja, satu aja. Satu orang satu ya, satu orang satu. Pengusaha kreatif, Ustaz. Saking kreatifnya. Pengennya semuanya dipilih, wah ini nggak ada yang keliru kok. 1 sampai 6 itu Ya, semuanya benar, cuman saya pengen tahu, wah ini malah ada yang kreatif nih, satu, semuanya. dua, tiga, empat, lima, enam. Atau mestinya milih 1, 3, 4, 5, 6, tidak ada duanya. Jadi stiker nanti, Ustaz. Jadi stiker. Ya baik, terima kasih atas partisipasinya. Saya ingin menjelaskan dulu teman-teman bahwa penting brand itu menjadi terkenal ya. Tetapi eh, kalau terkenal saja susah jualannya sama aja. Ya. Kayak Kodak sekarang itu siapa yang nggak yang tidak mengenal Nokia ya. Kemudian 7-Eleven itu sangat terkenal. Tapi sekarang brandnya sudah mulai redup atau bahkan ada yang tutup. Di Indonesia 7-Eleven malah sudah gulung tikar ya. Di beberapa negara masih ada. Kemarin ketika ke Thailand saya lihat masih ada 7-Eleven, Malaysia masih ada, tetapi bentuknya kecil ya, tidak seperti dulu yang sangat besar ya. Di Indonesia kan besar-besar. Artinya apa? Artinya brand terkenal itu penting, tetapi eh, eh, yang paling utama adalah betulnya yang nomor 6. Jadi agar konsumen itu loyal terhadap brand. Kalau sudah loyal, maka kita punya pelanggan. Jadi kalau pelanggan kan dia karakternya beli terus ke kita. Brand bagus eh, ketika melakukan aktivitas itu, brand terlihat dinamis bisnis kita, terlihat keren dan gampang diingat itu juga penting. Tapi paling penting sebetulnya yang nomor 6. Jadi hasil riset itu hampir semuanya pengen biar terkenal. Jadi brand biar terkenal. Tapi ternyata terkenal itu juga nggak cukup eh, tanpa yang lainnya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana membangun loyalty. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Ya, oke. Biar ada komunikasi dengan saya, silakan di chat. Rujuk, rujuk artinya bisa dipahami. Ya. Gimana? Bisa dipahami? Silakan ketik di kolom chat. Ada yang belum paham maksudnya, belum rujuk. Oke, alhamdulillah ada yang paham paling nggak. Oke, rujuk ya, paham. Siap. Saya lanjutkan ke slide berikutnya. Ini ada coretan merah, warna merah ini tadi yang nyoret siapa ya? Bisa dibersihin nggak panitia? Ada coretan warna merah. Biasanya apa? Ada secara teknis, klik atau apa? Oke, kita masuk ke nomor 2, ya, definisi brand dan branding. Teman-teman, menurut teman-teman, ya, brand logam mulia yang menurut teman-teman eh, terkenal di Indonesia itu brandnya apa? Silakan ketik di chat. Anda punya pendapat seperti apa? Oke, ada yang ngomong Antam, Antam. Seberapa banyak Antam di sini? Dinar KR, UBS itu dari Singapura, Semar, oke, dari lokal UPS. Yang paling kuat brandnya yang ada di Indonesia, saya tambahin ya fakta ya,
Yang paling kuat. Oke, saya tambahin. Yang dia milik pemerintah, BUMN. Oke, sudah mulai paham. Antam. Ya. Jadi kalau pertanyaannya spesifik, itu jawabannya teman-teman jadi benar. Nah, berarti malah ada yang memperpanjang nih. Antam, aneka tambang. Keren. Ada lagi, oh antam juga. Siap. Nah, jawabannya adalah antam. Oke ya, teman-teman ya. Mengapa kok antam dalam pikiran teman-teman? Karena pertanyaannya spesifik ada di Indonesia dan ini BUMN dan brandnya sudah puluhan tahun dan membangun brand ini juga lama ya. Walaupun ada kasus korupsi yang terjadi ada di Antam, tetapi teman-teman tidak menghilangkan brand Antam ini di benak teman-teman. Benar nggak? Setuju nggak? Setuju ya? Oke, ini produk-produknya saya tidak jualan Antam dan saya bukan endorse Antam. Ya, saya cuma ingin nunjukin aja seperti ini produk-produknya untuk menunjukkan. Oke, kalau ada pertanyaan 1 gram emas, saya belum ngecek ya hari ini ya. Ini kayaknya beberapa hari yang lalu. 1 gram emas itu adalah 1.545.000. Saya belum ngecek hari ini ya. Dan Anda memiliki tabungan yang sangat cukup untuk membeli Antam. Ya. Kemudian ada yang nawarin nih, nawarin. Harganya sangat murah, 1.100.000, karatnya sama, kualitasnya sama. Eh, Teman-teman mau beli nggak? Coba silakan ketik di chat kalau Anda saya tawarin ya. Ada emas antam 1.545.000 ini pasarannya. Kemudian dengan kualitas yang sama, karat yang sama, teman-teman mau beli nggak? Ini cuma 1.100.000. Beli, masih mikir-mikir, ragu dong, takut. Enggak, karena enggak jelas mereknya. Mau sama-sama antam atau beda, Kak? Ragu. Udah mulai nih ditawarin, tetapi teman-teman masih meragukan. Ada yang tidak mau. Oh, ada yang mau beli nih, bener ya? Beli ya. Ada yang mau beli. Kalau 500.000 ambil deh. Beneran. Beli. Ini ada yang mau beli. Bener? Serius beli? Nggak penasaran mereknya apa? Mereknya adalah Mas Andika. Gimana? Mau beli? Gimana? Mau beli nggak? Jadi beli nggak yang tadi mau beli? Mereknya Mas Andika. Ini langsung no. Ya. Kok ada yang mau banget? Biasanya yang bilang Mas itu ya cuman istri saya ya. Ini Masnya gede, ini segede ini ya. Tidak mau, belum teruji di market. Ya jelas, saya kan nggak jualan emas. Ya. Ini ada yang bilang karatnya beda. Ya, ini bukti teman-teman bahwa ketika beda brand, brandnya nggak dikenal sebagai brand eh, menjual logam mulia atau LM, ada yang bilang Mas Andika 80 kilogram. Kurang tepat, saya 82 kilo. Oke, berarti apa? Berarti sebetulnya brand itu sangat penting dengan definisi kepercayaan. Ya. Jadi brand itu sebetulnya, kenapa teman-teman lebih percaya brand Antam? Karena teman-teman sudah punya ikatan emosional terhadap brand tersebut. Walaupun barangkali di rumah teman-teman ada yang beli Antam, ada yang tidak. Ya, ada yang punya tabungan logam mulia, ada yang tidak. Tapi Anda sangat mengetahui.
Maka salah satu definisi yang bisa kita pahami di sini tentang brand, ya, bahwa brand itu adalah trust ya atau kepercayaan. Oke, sekarang kita masuk ke poin 3. Ya, masuk ke poin 3. Dan sebenarnya ada banyak definisi tentang brand selain kepercayaan, juga ikatan emosional. Ikatan emosional yang memang bisa dimunculkan oleh brand tersebut sehingga pelanggannya sangat banyak. Nanti kita pelajari di brand level. Kemudian yang ketiga, poin ketiga, ini branding syariah. Branding syariah ini kalau brand secara umum ya, eh, sebetulnya tujuan, ini bacanya dari bawah ya, lihatnya dari bawah, lihatnya dari bawah ke atas, bahwa membangun brand itu sebetulnya membangun reputasi. Jadi membangun brand dan reputasi itu adalah tujuannya. Jadi membangun brand itu sebenarnya sedang membangun reputasi. Dan reputasi yang dibangun adalah reputasi di hadapan konsumen. Jadi apapun yang konsumen mau, kita coba untuk kita ikuti. Ini kalau brand secara umum, dia mensikapinya gitu. Jadi apapun yang konsumen inginkan, kita akan penuhi. Karena konsumen itu adalah bagian yang sangat penting terhadap brand. Ya, kita tidak bisa hidup tanpa konsumen, karena konsumen adalah uh, mereka adalah orang-orang yang mengkonsumsi ya produk kita. Dia adalah orang-orang yang menggunakan jasa kita, dan dia adalah orang-orang atau komunitas atau sekelompok orang yang dia berusaha untuk ingin dipenuhi kebutuhannya, dan brand itu memenuhi itu. Ini adalah definisi brand secara umum. Nah, kalau branding syariah beda. Branding syariah eh, dia membangun brand dengan cara mendapatkan reputasi atau membangun reputasi. Brand adalah membangun reputasi, tapi reputasinya ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi loyalnya pada Allah Subhanahu. Artinya apa? Artinya ketika eh, brand itu ukurannya adalah loyal pada Allah Subhanahu wa taala, maka eh, dalam pergerakannya dia harus syar'i, harus sesuai dengan syariat. Seperti definisi syariat ya. Eh, Syariat itu dia adalah seruan dari pembuat hukum yang mengikat status perbuatan hamba. Ini definisi syariat. Maka apapun yang dilakukan dalam bisnis, dalam membangun brand, berarti dia no riba, no akad batil, dia dijamin produknya halal ya. Kemudian operationnya juga syar'i. Nah, kepastian itu untuk menunjukkan kepastian kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang Allah mau, bukan apa yang konsumen mau. Kalau tadi kan apa yang konsumen mau, maka ketika apa yang konsumen mau, maka kita memenuhinya, akhirnya apa? Akhirnya ketika konsumen minta sesuatu hal yang nggak halal, event-event yang nggak syar'i, maka kita akan penuhinya. Tetapi kalau branding syariah, ketika loyaltinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang Allah mau, maka kita akan ikuti. Walaupun konsumen nggak suka, walaupun konsumen kita nggak suka, kita akan mantap untuk mengatakan, mohon maaf, karena secara syariat Allah melarang melakukan A, B, C, D, E, maka kita tidak bisa melakukan itu.
Itu kalau yang diinginkan konsumen apapun itu pasti berusaha untuk memenuhi keinginan dia saja. Ya. Kalau kita berusaha untuk mengikuti keinginan Allah. Jadi kalau dalam skema yang lain untuk mendapatkan sekeping persepsi, karena kan aktivitas branding itu untuk mendapatkan sekeping persepsi di hadapan konsumen kan, maka eh, apa yang kita lakukan itu yang pertama, yang paling penting adalah poin pertama adalah mendapatkan value and positioning. Jadi value itu berarti nggak ngomongin produk. Ya. Kalau Islam itu ya Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang dia bisa diterima oleh semua kalangan. Berakhlak, karimah dan seterusnya, syar'i. Ada dua hal di situ yaitu fikroh dan torikoh. Fikroh itu adalah ide, gagasan, konsep yang sesuai dengan syariah. Kemudian toriko adalah metode untuk mewujudkannya, itu juga harus sesuai dengan syariat. Ini kalau ngomongin branding syariah, ya. Kalau branding secara umum yang nggak perlu ada Islam rahmatan lil alamin, nggak ada fikroh, nggak ada toriko, silakan aja langsung di value and positioning bebas, bebas, nggak ada batasannya. Syariat ada batasannya. Ya, ngomongin value berarti sekali lagi tidak ngomongin eh, kelebihan produk, fitur produk, dan seterusnya. Positioning itu dia berarti ngomongin klaim bahwa saya adalah produk yang seperti apa. Ya kayak ngomongin teh ya. Teh dalam kemasan kan ada fruity, ada fresh tea, ada teh pucuk harum, ada itu positioning. Teh pucuk harum itu nama brand sekaligus nama positioning. Ya. Kenapa? Karena ya teh itu kan diambil dari pucuknya, ya enggak? Pasti kalau orang manen teh, daun teh itu pasti ngambilnya pucuk kan, ya. Apakah teh pucuk harum itu ngambil dari pucuknya? Kemudian fresh tea itu kalau ngambil teh itu dari daun bawah, kan ya enggak, tetap dari semuanya dari pucuknya. Positioning itu adalah claim statement, ya. Jadi teman-teman juga harus punya tuh claim statement terhadap produknya teman-teman, terhadap brandnya teman-teman. Ya. Fruity, ya, teh rasa buah, dia fokus di situ dan seterusnya. Ya, kapan-kapan kita ngomongin ini ya. Karena kalau ngomongin ini secara teori dan contoh lama banget, ya, lama banget bisa bisa 3 jam sendiri biasanya saya ngomongin value and positioning. Kemudian yang kedua adalah brand experience. Brand experience itu adalah ketika brand itu bertemu dengan konsumen, maka statement apa yang Anda inginkan? Ya. Apakah, wah iya ya, ternyata produknya itu benar-benar halal dan halal integrity ya, dan nggak cuman enak ya, tetapi juga ternyata prosesnya juga bagus ya, proses penjualannya. Nah ini brand experience. Maka seberapa banyak brand experience brand teman-teman ketemu dengan konsumen tuh catat, komentarnya catat semua, ya. Termasuk yang pedes-pedes ya. Wah nggak sesuai dengan janji nih. Ya. Jadi ketemu produk Anda ternyata cuman begini aja nggak sesuai dengan videonya misalnya. Maka ketika ngomongin Islam, apakah ya ketemu dengan konsumen itu konsumen jadi happy ya, kemudian jadi struggle ya, ketika ketemu dengan branding syariah yang Anda sampaikan. Kemudian brand promise. Kalau ngomongin brand produk teman-teman adalah bahwa brand itu janji yang ditepati. Brand promise itu janji yang ditepati. Ya. Jadi teman-teman harus punya janji nih, bukan janji manis ya. Setelah mau pilkada kemudian nggak kepilih atau setelah kepilih kemudian tidak sesuai janji ya itu namanya
merpati ingkar janji. Brand promise itu adalah janjinya brand apa? Buka 24 jam kayak toko Madura itu. Ya bener-bener buka 24 jam gitu. Jangan ditulis 25 jam. Ini juga kampanye yang menyesatkan ya. Seolah-olah bagus, keren, lucu itu. Tapi nggak syar'i malah. Karena sehari kan 24 jam. Atau pakai nama-nama yang berbau ngeri ya. Dulu ada namanya mie setan. Ini ngeri. Janganlah. Berani saya jangan pakai nama-nama yang ngeri ya. Atau nama-nama yang apa yang menjurus kepada hal yang sifatnya tidak pantas ya untuk seorang muslim. Kasih nama yang bagus, brand kasih nama yang bagus. Karena nama adalah doa. Kalau ngomongin Islam berarti ya orang yang beriman, yang taat syariat, maka janjinya Allah adalah surga. Ya kan? Yang bikin janjian adalah Allah. Maka ketika Allah berjanji, maka tidak akan pernah diingkari. Nah, pertemuan dari ketiga hal ini disebut sebagai brand perception. Ya. Maka konsumen punya persepsi apa terhadap brand, teman-teman, itu tergantung dari tiga hal ini. Oke, sampai di sini bisa dipahami, merujuk. Silakan ketik di chat. Biar nggak ngantuk, silakan chat di kolom chat. Oke, rujuk ya. Bisa dipahami ya, mudah ya. Ada yang ngetik rujuk, rujuk, merujuk. Ya, terima kasih, terima kasih. Artinya teman-teman masih fokus. Lanjut? Oke, lanjut ya. Yang keempat, ya, korelasi antara era digital dan konvensional. Ya, ini penting. Ini penting. Eh, Kalau era konvensional itu teman-teman yang gen milenial di sini kebanyakan milenial ya. Yang Gen Z ada nggak? Kalau Gen Z kayaknya nggak ngalami era konvensional. Ada yang Gen Z yang kelahiran tahun 2000, ada yang usianya 25 tahun atau 24 tahun. Ada? Wah, ada yang Gen Z. Beneran nih. Oke. Oke, saya cerita aja. Ada yang kelahiran tahun 91. Oke, milenial. Aman ya. Yang Gen Z cuma sedikit. Saya pengen ngasih tahu sama Gen Z ya. Karena milenial itu ngerti ini. Kalau kita pengen mengkomunikasikan brand, ya, ini yang saya alami ya dulu ketika menangani brand-brand ya. Waktu itu brand-brand tua, ya brand-brand tua kayak Dompet Duafa, ya, kemudian ada Badan Wakaf Al-Quran, ada DPUDT ya, Darut Tauhid. Itu dulu kita yang megang tuh. Kemudian Basnas ya, Kebar Hewan Kurban, itu benar-benar lama itu. Eh, Ketika kita meeting panjang untuk bikin komunikasi iklan ke konsumen, itu meetingnya bisa 5 hari, 7 hari. Meeting full. Dan hasil iklan itu bisa kita pakai kurang lebih sekitar 5 bulan sampai 1 tahun. Itu kampanye jangka panjang. Jadi sekali mikir panjang itu kita bisa pakai untuk jangka waktu yang sangat panjang. Ya, bahkan kita pernah bikin campaign itu durasinya sampai 1 tahun. Kita pernah bikin juga campaign dengan durasi jangka pendek ya. Paling pendek itu 3 bulan, 4 bulan. Kebaruan korban tuh waktu itu kita bikin campaign mikirnya 1 minggu tapi dipakainya sangat lama.
bisa masuk ke iklan koran, iklan majalah, ya, masuk ke radio, billboard. Sekarang billboard juga ada masih, tapi sudah sangat jarang dilirik oleh brand ya. Nah, selain mahal juga risk atau jangkauannya itu masih kalah dengan sosial media. Kemudian iklan TV, sampai sekarang iklan TV itu belanja iklannya juga tidak turun, ya, tetap stabil. Tapi terutama oleh brand-brand besar saja yang masuk di TV, yang masih orang konsumennya nonton TV. Sekarang banyak beralih ke iklan yang ada di YouTube kalau untuk durasi-durasi panjang. Ya, kalau nggak bagus banget pasti di skip. Ya. Era konvensional itu begini, ya. Jadi ada istilah namanya above the line dan below the line. Ya. Jadi ukurannya itu kalau above the line itu ukurannya adalah rating, ya. Kemudian frekuensi, brand interaction, rating points, brand lift, reach, atau jangkauan, dan seterusnya. Jadi ada angkanya. Jadi kalau kita mau masang iklan di TV, jam sekian, ya, acara apa, yang nonton kira-kira berapa, itu ada datanya di TV, di stasiun TV-nya. Maka ketika kita spend uang ya ada di situ, eh, maka jangkauannya akan seberapa dan siapa saja yang nonton di acara jam segitu. Jadi kalau brandnya kurang tepat, ya akhirnya masangnya kurang tepat di jam yang biasanya orang nggak banyak nonton di TV, maka bisa boncos. Makanya acara-acara dengan film-film bagus di tahun baru itu banyak sekali iklan. Kenapa? Karena orang risknya tinggi dan ratingnya tinggi itu. Film-film blockbuster misalnya. Kemudian below the line. Below the line itu lebih ke ROI, ya, cost per lead, real metric, new customer, quantifiable lead. Jadi ini istilah-istilah yang dipakai oleh orang-orang below the line untuk misalnya kalau dia mau bikin event ya, mau bikin exhibition ya, bikin direct mail, promotion ya, dicetak ya. Itu ukurannya seperti itu. Kalau saya biaya cetak itu 50 juta, maka berapa orang yang bisa membaca itu dan seterusnya. Dan ini konvensional ya, zaman dulu gitu. Sekarang kita masuk ke era digital. Kita sekarang seringnya mikirnya 15 menit untuk ditonton 2 menit atau bahkan kurang dari itu. Setelah itu pilihannya dua, apakah viral atau dilupakan. Ya enggak? Dan ketika viral pun tidak berumur panjang. Jadi saya mengatakan dalam tanda petik Tuhannya itu algoritma. Jadi tergantung algoritma Instagram, TikTok, dan Facebook, ya, dan lain sebagainya yang kemudian itu jadi ukuran, jadi ukuran. Jadi kalau kerjaan, jadi membedakannya seperti ini. Jadi kerjaannya kita, ya, yang pemilik brand ini sekarang untuk mantengin algoritmanya Instagram, kemudian TikTok, apa yang lagi viral, kemudian hashtag apa yang bisa kita susupkan di situ, yang bisa jadi dompleng, kemudian biar FYP, ya, kemudian dan seterusnya. Jadi itu kan hitungan awareness, ya, awareness, growth, engagement, kemudian sales lead. Ini adalah ukuran-ukuran untuk digital. Kapan-kapan kita bahas ya, karena pembahasannya kalau bahas itu lama. Masuk ke contoh-contohnya. Nanti ada sambungan nanti untuk ngopi bareng lagi, Pak. Boleh. Tujuh, monggo dijadwalkan saja. Siap, siap. Nah, sekarang kita masuk ke ukurannya. Kalau digital, apakah above the line, below the line masih dipakai? Sekarang beda beda istilah ya. Kalau above the line lebih kepada tematik, ya.
Kemudian below the line lebih kepada tactical. Ya. Jadi sudah tidak lagi ngomongin ATL, BTL. Ini sudah kuno. Sudah ilmu 60 tahun yang lalu. Jadi teman-teman mesti move on. Karena sekarang ada istilah baru yaitu through the line. Ya. Dan di through the line, ya, medianya itu bisa bebas banget. Bisa mengulang above the line itu masukin situ juga bisa. Ketika radio masih efektif, silakan pakai. Out of home atau billboard, baliho kalau itu dirasa. Saya dulu punya klien guru umroh, ya. Ketika eranya itu sudah digital, dia bilang uh, closing kebanyakan karena ngelihat billboard. Jadi dia sampai sekarang masih masang billboard. Artinya apa? Tidak semua brand itu bisa di apa? Bisa ditentuin sama. Oh, sekarang itu orang nggak pada lihat billboard, Pak. Semuanya pada lihat di HP, lihat sosmed. Nah, ini faktanya ketika dia bukaan jamaah itu, misalnya ada 35 jamaah berangkat, itu ketika ditanya tahunya brand ini dan daftar, kenapa daftar brand ini? Karena merasa brand ini terpercaya karena masang billboard yang besar, kemudian harganya murah, dan saya mendaftar itu hampir separuhnya itu melihat billboard. Berarti yang lainnya itu kan lihat sosmed, lihat atau dengerin radio atau apa yang atau lihat YouTube karena dia pasang di YouTube misalnya. Jadi through the line istilahnya. Mau sampling, roadshow, promotion, mau masuk through the line juga silahkan. Makanya namanya ETC atau terserah atau dan lain-lain. ETC, etc. Dan lain-lain. Artinya semua media bisa masuk dan semua disiplin ilmu bisa masuk juga. Jadi mulai dari sekarang ya, tujuannya sama konsumen. Teman-teman sudah mulai ajak berkolaborasi, ajak banyak orang ya, yang beda disiplin dengan teman-teman untuk berkenalan dan berkolaborasi. Jangan asik sendiri dengan dunianya teman-teman. Mentang-mentang produknya sudah laku, kemudian tidak pernah bergaul. Jangan, karena sekarang eranya through the line. Eranya era yang abu-abu, yang tidak above the line, tidak below the line. Saya pengen cerita ya. Ini namanya Mas Sandoko Indroyono. Ini adalah guru branding saya. Guru branding saya. Beliau menyebut dirinya sebagai culture planner. Sebagai culture planner. Dia yang ada di balik kesuksesan filosofi kopi. Ya. Ketika beliau merealisasikan novelnya Di Lestari atau Dewi Lestari, ya, yaitu filosofi kopi. Ya. Dia kemudian mengajak desainer, ya. Kebetulan adik kelas saya namanya Faris Stevi, kemudian merealisasikan apa yang ada di kepalanya Mas Sandoko. Nah, ini logo filosofi kopi yang bikin Faris Stevi, uh, di kelas saya. Kemudian ada Ciko Jericho dan Rio Dewanto sebagai tokoh utama. Ya. Nah, ini tempat syuting filosofi kopi satu, ya, yaitu benar-benar warung kopi. Ya. Mas Handoko itu adalah orang iklan, ya, makanya saya akrab sama beliau, kenal sama beliau udah lama banget. Karena beliau dulu orang iklan yang pernah nggarap teh botol sosro, ya. Masih ingat nggak? Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Masih ingat nggak? Ya, masih Biasanya masih. milenial atau Gen X tahu ini. Kalau Gen Z nggak tahu. Nah, itu yang bikin timnya beliau itu. Atau Aqua, ya dia juga pernah bantu bikin campaign Aqua. Jeko juga dia pernah. Awal-awal Jeko dulu
beliau yang bikin kampanyenya. Ya. Singkat cerita, film ini kemudian mendapatkan sponsor, ya, ada Turabika dan teman-temannya. Ya, ini salah satu salah satu poster di filosofi kopi yang pertama. Ya. Kemudian dari kopi ini kemudian ke musik, ya. Ini Mas Handoko yang sebelah kiri, ya, kanan Rio Dewanto. Waktu kita nggak ngomongin syari nggak syari, ya, ini kita ngomongin contoh aja, ya, sekedar contoh korelasinya, keterkaitan antara dunia yang sangat berbeda, ya, antara orang kopi, ya kan. Mas Handoko itu akhirnya kan ketemu sama petani kopi, ngobrol sama petani kopi, gimana cara memberdayakan petani. Ketemu sama sineas, ya, Angga Dwi Sasongko itu sutradaranya, ya. Kemudian ada aktornya, Chico Jericho sama Rio Dewanto, ya. Nah, ini Angga Dwi Sasongko itu yang pakai kacamata hitam itu, ya. Itu sutradaranya apa? Film yang titik-titik dari timur ini. Apa? Lupa saya. Ada yang ingat ya? Nah, ini filosofi kopi kedua, ya. Sekarang sudah ada film Ben and Jody, bisa nonton di Netflix. Artinya apa? Artinya ini bergulir, ya. Jadi termasuk mobil filosofi kopi yang apa namanya, Dewi Safari, ya. Ini pas syuting filosofi kopi kedua, akhirnya dibukalah warung Philcop, ya, filosofi kopi Jogja itu. Itu sebelum syuting udah dibuka, kemudian syutingnya di situ. Salah satu syuting dan saya menemani beberapa kali syuting di situ, ya. Kemudian akhirnya di sini brand masuk, ya, ada Toyota, ada Gojek, ada Enervonse, ada Ertos Formen, ya. Dan dia memilih, ya, yang cocok, ya, yang cocok untuk film ini, ya. Maksud saya kalau Through the Line itu sudah nggak mikirnya, sudah tidak hanya film ini tapi warung kopi. Dia bisa ngajak brand-brand lain untuk bisa berpartisipasi di situ, berkolaborasi, ya, membangun brand bersama, ya. Saya akan percepat saja. Nah, bagaimana mengatasi korelasi itu antara konvensional dan digital? Menurut saya, yang pertama, tetap menguasai filosofinya, ya. Visi misi tetap dijaga. Teman-teman tidak perlu goyah gara-gara apa? Gara-gara digital terus Rame. pengennya serba instan. Ya, biasanya kan gitu, pengen cepat-cepat. Enggak. Yang namanya ideas itu tetap konvensional. Cara cara menemukannya juga konvensional. Ya. Saya ini kan termasuk Gen X, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, dan saya termasuk generasi yang mengalami semua, mengalami yang dari dulu analog, ya, pita kaset saja yang saya alami, ya. Ada Laserdisc, ada Blu-ray, ya. Saya mengalami, kemudian sudah mulai hilang, ganti file, ya. Mulai dari eksternal hard disk dulu, kalau saya kerja kemana-mana bawa eksternal hard disk yang berat dan besar, ya. Atau saya nyopot hard disk yang ada di komputer untuk dibawa ke percetakan. Sekarang mah nggak usah pakai flash disk juga, kirim ya WhatsApp, selesai. Kerjaan-kerjaan kita semuanya by digital, ya, by drive, kemudian klien download, kita upload, terus begitu. Jadi jarang ketemu juga cuma di Zoom kayak gini. Tetapi yang namanya ideas tetap konvensional. Gimana caranya?
Nggak ada ideas tiba-tiba mating gitu. Nggak. Referensi boleh. Referensi pakai AI, ChatGPT, silakan. Ya. Tetapi ideas, visi, misi, apalagi itu tetap dari kepala teman-teman. Yang kedua, mengikuti perkembangan digital marketing. Ini wajib. Ya, kalau membangun brand digital itu wajib mengikuti perkembangan digital marketing. Ya. Sekarang seperti apa pembicaraannya? Outlook bisnis 2025 udah pada baca apa belum? Yang ada di PDF yang bertebaran di internetnya. Silakan Anda download dan kemudian Anda baca. Termasuk pasar muslim ya. Kalau perlu nanti tak kirimi ya, panitia tak titipin siapa? Mas Boleh ke saya boleh, LO, boleh ke Mas Kafi boleh. boleh, Nanti boleh, atau ke LO saya nanti tak kirimi boleh. Outlook 2025 termasuk pasar muslim 2025. Ini teman-teman harus baca, harus lihat ya. Yang ketiga, maksimalkan AI dan Meta ya, untuk bekerja. Kenapa? Karena sekarang memang sudah eranya. Jangan tabu. Jangan ngomong kalau wah enak banget loh cuma ngambil dari Meta sama AI. Enggak, Meta itu juga kadang-kadang bodoh loh. Ketika saya nanya ke Meta itu, Meta apa yang kamu ketahui dengan Andika Dujatmiko? Itu jawabannya Andika Dujatmiko adalah anggota DPR Pusat yang lulusan UGM, yang lahir tahun 85 dan salah semua ya. Berarti kan dia butuh butuh pertanyaan spesifik lagi. Apabila Anda tidak puas dengan jawabannya, bisa nggak pertanyaan lebih spesifik? Baru aku ngasih pertanyaan spesifik, jawabannya baru benar. Nah, teman-teman silakan aja pakai itu Meta. Nggak semua jawabannya langsung benar. Karena dia juga robot, ya. Kemudian maksimalin AI ya untuk apalah bekerja ya. Dan teman-teman juga saya harapkan tetap mengajak ahlinya ya, karena Meta dan AI itu walaupun outputnya bagus menurut Anda, tetapi nggak ada soulnya, nggak ada soulnya. Jadi dia kayak kering, nggak 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 ada jiwanya gitu. Makanya teman-teman kenapa kok ada di poin satu jadi penting. Kemudian yang keempat, jangan bertumpu pada tools, tetapi pertahankan ide, konsep, gagasan yang syar'i. Tools itu maksudnya ya software-software, AI, Meta itu ada tools. Anggap itu tools, itu alat untuk membantu kita, tetapi jangan jadikan itu sebagai tumpuan. Izin Pak, Saya pengen tinggal 5 menit lagi. siap. Mungkin sambil teman-teman ini kalau ada pertanyaan bisa dikirim di Nah, chat aja ya ya. Nanti kita boleh. bahas. Monggo. Nyicil nyicil pertanyaan bisa ngetik mulai dari sekarang. Sorry, sorry. Ini ada brand anatomi yang barangkali teman-teman bisa screenshot ya silakan. Jadi yang difahami oleh teman-teman tentang eh, strategi brand itu ada di kepala. Kalau itu berupa Oh, tidak. manusia ya, kalau berwujud manusia, maka yang ada di kepala itu brand strategi. Wajah itu logo. Brand vision itu apa yang dilihat. Ya. Brand voice itu apa yang disuarakan. Packaging itu bagaimana pakai baju atau celana. Visual identity itu juga sama. Apakah pakai baju atau celana yang pas, yang pantas. Dan posisi manusia itu disebut sebagai positioning. Kalau positioning nggak punya, maka seperti kita hanya janjian sama teman kita, kita nggak ada internet. Biasanya bisa Sherlock, Sherlock dong kan enak, gampang Ya. ketemunya. Itu seperti nggak ada internet. Berarti brand yang nggak ada positioning seperti Anda akan kesulitan untuk ditemui oleh konsumen. Dan keseluruhan ini namanya brand anatomi dan disebut sebagai brand identity ya.
dan brand attitude sekaligus. Jadi apa yang Anda lakukan itu sebenarnya brand attitude. Eh, saya kira itu yang bisa saya sampaikan nanti untuk brand level. Kalau misalnya kita ada waktu untuk diskusi, saya kira nanti untuk bahan diskusi kita. Sekian dari saya, jazakallah khairan kasiron, terima kasih, gracias, kamsahamnida, arigato gozaimasu, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak sudah menyampaikan materi yang luar biasa pada malam hari ini. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, silakan angkat tangan ataupun yang oh ini sudah ada pertanyaan nih. Untuk teman-teman yang lain yang ada pertanyaan mengenai brand syariah yang disampaikan oleh pemateri bisa di chat di kolom komentar supaya nanti bisa langsung menyambung dengan pemateri. Ini ada pertanyaan Pak, izin mau tanya dari Properti Muda, apa itu brand level? Nah, mungkin bisa langsung dijawab, Ustadz, monggo. Baik, Mas Kavi, mohon izin teman-teman, saya langsung jawab saja brand level. Jadi kalau jadi ada brand 1.0 sampai 4.0 ya, karena melihat marketing ya, kebiasaan marketing sekarang yang sudah 4.0 mengikuti dari kebiasaan marketing dari era ke era ya. Jadi mulai dari revolusi industri itu disebut sebagai brand 1.0. Kalau brand 1.0 itu ya kalau Anda punya komoditas, ya, misalnya kopi, kemudian dikasih nama, namanya kopi Kang Triwul misalnya gitu. Kemudian Oke, didesain, dikasih stiker, ditempelin label. Itu namanya brand 1.0. oke. Kalau teman-teman baru baru sebatas itu yang dilakukan oleh teman-teman UMKM, ya itulah namanya brand 1.0. Kalau itu sudah laku, sudah berjalan, ya sudah begitu aja. Ya. Tetapi kalau pengen meningkat lagi, maka teman-teman mesti naikin ya. Tidak hanya jual komoditas yang dikasih label, tapi ngomongin value, ngomongin value. Mohon maaf ini saya lupa belum ganti contohnya ya. Harusnya ini contoh boykot ya. Dan sejak boykot saya belum pernah ke Starbucks lagi. Tapi ini untuk contoh aja ya. Untuk contoh aja bahwa apa yang dijual oleh Starbucks itu sebenarnya bukan kopi. Kopi ini Passion, rapatnya enak ya. betul. Dan kopi ini yang enak itu hanya kopi Sumatera. CEO-nya Starbucks bilang the best coffee in the world is a Sumatra coffee. Kalau kemudian kita nggak bikin kopi enak kan jadi aneh. Starbucks aja kopi paling enak itu dari Sumatera, ya, terutama Aceh Gayo. Dia paling banyak ya, tawarkan di situ kopi enaknya dari situ, biji kopinya. Nggak ada yang ngalahin. Ya. Makanya saya selalu sedia kopi Gayo Aceh. Sebentar ya, saya izin nyeruput dulu. Dan sesuai dengan konteks pembicaraan pada malam ini, enak sekali kopi Gayo tanpa gula. Ya, ya diseduh hanya 35 detik ya dengan suhu 80 derajat air panasnya. Nah, ketika ngomongin brand ini sudah ngomongin value ini. Kalau ke Starbucks, makanya cirinya apa? Di brand 2.0 ya, di Starbucks itu kita kita nggak beli kopi kok, kita
habis beli itu terus kita foto-foto ya nggak? Kayak kebiasaan anak saya yang Gen Z itu kalau dulu waktu belum boykot ya, itu ngopi di Starbucks, dia laporan ke saya bangga karena kopinya mahal dan bisa custom. Ini aku bisa pakai hazelnut, aku bisa pakai susu yang aman, kopinya juga double dan dia bangga karena habis 85.000. Habis itu dia foto, selfie sama temennya, posting. Ya, bisa jadi temennya juga begitu juga, tapi itu minumannya temennya. Artinya apa? Kalau ke Starbucks itu bisa jadi gengsi yang atau Ya, lifestyle ya, lifestyle-nya. lifestyle. Kopinya juga nggak enak, Pak. Kopinya juga nggak enak. Cuman cuman yang penting dapat gelas, ada brandnya itu. Ini namanya brand 2.0. Ya, teman-teman kalau sudah mau naik level ke value itu, maka bagus. Jadi yang dicari bukan sekedar kopi, ya, tetapi ada pride, ya, ada service, ya, ada sesuatu yang memang selain kopi gitu. Ada reriungan, ada pertemanan, ya, ada barista yang dia bisa diajak ngobrol, ya, permasalahan apapun. Makanya ketika kita nggarap Arfa Barbershop itu Arfa Barbershop tidak ngejar di fitur. Ruangan cukur itu ber-AC itu biasa. Semua juga orang tukang cukur sudah begitu. Pakai pijet juga sudah biasa. Pakai keramas semua juga pakai keramas. Makanya yang emotional bonding yang diciptakan adalah truly manly, truly manly. Nah, itu salah satu emotional bonding yang diciptakan itu value, naikin value. Jadi kalau ke Arfa eh, nggak pulang sekedar rapi aja, tapi juga eh, apa, mendapatkan sesuatu yang berbeda, ngobrol sama barberman-nya atau pilotnya, ngobrolin banyak hal dan seterusnya. Kemudian brand 3.0 ini salah satu contoh aja, misalnya ada seseorang ya yang dia punya produk atau bahkan bukan produknya, kemudian dia membangun citra dirinya, kemudian apapun yang dia jual dia laku, ya, kemudian memunculkan loyalty. Di brand 3.0 ini eh, cocok level ini digunakan oleh teman-teman selling ya, yang dia harus membangun personal branding. Ada rumusnya juga personal branding itu dan tidak bisa dibicarakan malam hari ini, bisa sampai besok pagi ya. Panjang. Kapan-kapan aja. Personal branding karena beda, kan ada tiga ya brand itu, produk branding, personal branding, dan corporate branding. Masing-masing punya cara yang berbeda-beda. Dan yang kita bicarakan dari tadi itu adalah Nah, produk branding. branding. Ya. Nah, brand 4.0 di era marketing 4.0 ini mereka pada melakukan brand collapse, ya, brand collaboration, ya. Entah Walls dan Lipton Tea, ya, kemudian TikTok dan Coca-Cola, Coca-Cola dengan apa ini kosmetik, ya, kemudian Oreo dengan Supreme, ya, ini adalah eranya kolaborasi. Kadang-kadang eh, di beberapa produk yang nggak nyambung, kayak Coca-Cola sama kosmetik itu apa itu? Ternyata brand Coca-Cola itu untuk bungkusnya aja. Jadi bukan kemudian semuanya warnanya merah Coca-Cola enggak. Atau lipstiknya rasa cola itu juga enggak begitu gitu. Tapi packagingnya segala macam itu versi Coca-Cola. Komputer dulu juga pernah kan ada itu yang Ferrari itu MSI ya kalau nggak salah ya.
ngeluarin Ferrari ya. Itu juga terus laptopnya nggak terus ada rodanya terus jalannya kenceng enggak. Itu dua brand yang kemudian berkolaborasi. Atau BTS yang kemudian kolaps dengan McDonald's McD. ya. Itu memunculkan ada istilah baru yang namanya brand evangelis. Saya agak kurang sepakat dengan ini karena ini istilahnya penginjil ya, evangelis itu. Tetapi maksudnya begini ya, memunculkan eh, BTS Army yang di situ jadi sangat mania dengan BTS, apapun itu kolapsnya akan laku. McDonald waktu itu jadi antrian panjang, bahkan bungkusnya itu laku dijual ya. Harganya ada 500.000, ada yang 1,5 juta. Bungkusnya itu, yang warna ungunya itu. Karena setelah itu nggak ada edisi itu lagi. Nah, Ya, di brand 4.0, makanya dimunculkanlah ada istilah brand evangelis. Jadi dialah yang membela brandnya. Bisa nggak konsumen kita membela brand kita? Gitu. Jadi apapun BTS lakukan itu yang belain itu BTS Army. BTS Army-nya. Ya, itu militan, Gen Z militan. Ngeri itu. Ya. Nah, brand 4.0 ini adalah branding syariah. Ya. Saya sebut sebagai brand 5.0. Karena apa? Karena loyaltinya nggak di konsumen. Ya. Nggak peduli lagi dengan, ya pokoknya konsumen jadi nomor dua, nomor satu itu Allah. Nah, kalau loyaltinya ke Allah, insya Allah konsumennya dapat lah. Itu kan rezeki. Rezeki kan minallah. Makanya kita penuhi dulu keinginan-keinginan Allah yang maunya ngatur kita ya. Karena kita ciptaannya ya mestinya mau diatur. Makanya belajar muamalah Islam, belajar ilmu-ilmu tentang syariat Islam, ini fardu ain bagi kita. Yang dikencengin tidak hanya ilmu-ilmu bisnis, ya, tetapi juga ilmu-ilmu bisnis yang syar'i. Maka ketemunya nanti branding syariah. Ya, kita melakukan branding syariah. Ini kira-kira kalau kita ngomongin metriknya, Levelnya ya. ya kalau brand 1.0 tadi yang saya jelaskan itu product centric. Kalau 2.0 itu customer centric, jadi naikin value kan. Kemudian brand 3.0 itu lebih ke value centric, ya, produk korporat maupun personal. Kalau ngomongin industri ini 3D printing ya, ini penemuan luar biasa di tahun-tahun 2020-an ya. Jadi 3D printing itu jadi kalau di era milenial itu penemuan paling hebat itu ternyata apa? Di nomor satu, mie instan di abad 20. Penemuan abad 20 yang paling hebat itu ternyata mie instan. Kemudian brand 4.0 itu digital centric ya. Kita sekarang pakai itu masih ya brand collabs, brand advocate. Brand advocate itu sama dengan brand evangelis ya. AI, kemudian brand 5.0 branding syariah. Yang merangkum semuanya silakan pakai tools apapun, tapi jangan lupakan Allah di dalam setiap aktivitas branding. Nah, Begitu siap. Mas Kavi jawaban saya. Ya, ini berhubung waktu kita juga terbatas, mungkin ini masih nyambung dengan pertanyaan ini. Apakah ada pertanyaan, apakah dari awal memang di setting produknya ini kita menjurus misalkan langsung ke 4.0 atau harus bertahap 1.0, 2.0 baru naik-naik gitu atau gimana tuh? Ya, nggak harus, nggak harus. Langsung ke 5.0 juga boleh.
langsung ke Oke, branding syariah. Dan di oke, branding syariah itu kan kita udah juga wajib ya, secara sunatullahnya ya kita harus paham gimana ningkatin value. Karena di branding syariah juga value jadi penting. Jadi oke. Rasulullah itu tidak dipandang sekedar kulitnya putih, bau keringatnya wangi itu halal fisik atau pakai udeng-udeng naik unta. Secara fisik kita nggak bisa sekarang pakai itu. Ya. Kalaupun toh bisa susah untanya atau susah kudanya. Ya. Tetapi kan apa yang jadi value-nya Rasulullah, sidik amanah tabligh fatonah itu kan sampai kapanpun. Ini maksud saya begitu. Jadi maka teman-teman mesti mempelajari hal-hal yang di luar hal-hal yang sifatnya fisik. Termasuk menilai seseorang Islami atau bukan ya bukan bukan Dari karena bajunya. bajunya, bukan karena pecinya, ya, bukan karena udeng-udeng, bukan karena jenggonya yang panjang. Ya. Ada yang berjenggot tapi ngata-ngatain apa penjual es teh goblokan misalnya gitu itu juga terjadi gitu loh. Jadi bukan itunya, bukan fisik, tapi value apa, attitude-nya apa kita melakukan branding activity itu. Gitu. Jadi silakan saja. Kalau teman-teman, aku belum sanggup naikin value nih, belum ketemu juga value-nya apa, aku sekedar jualan kopi dan sudah ada konsumennya pakai nama Salah. saya misalnya. Ya silakan Salah. itu brand 1.0 aja, nggak usah muluk-muluk, udah itu aja dilakuin. Yang penting istiqomah, bisnis dengan jujur, itu juga brand 5.0 juga. Itu loh maksud saya. Siap-siap. Tapi bisa juga bertingkat ya, Tat ya. Misalkan tadi asal jualan dulu, terus nanti belajar lagi gimana Ya, menalihkan value-nya, gimana betul. mendapatkan evangelisnya, Ya, ah, dengan betul. kolaborasi dan macam-macam. Bisa Oke, juga, bisa juga kita milih brand 2.0 customer centric ya, bagaimana memenuhi customer dengan jujur, dengan amanah, dengan syar'i itu juga sudah langsung ke brand 5.0 kok, tetapi basicnya 2.0 gitu loh. Silakan saja Anda tidak urutan ini. Ya, silakan. Monggo. oke, siap. Oke, terima kasih Ustadz udah menemani malam hari ini. Ini teman-teman masih banyak yang tertarik terkait dengan brand syariah karena belum banyak yang konsen terkait dengan brand syariah ini dan kedepannya juga sepertinya eh, apa market kita mengarah ke situ dan customer loyalnya semakin banyak lagi. Nah, nanti mungkin kita agendakan di lain waktu untuk ngopi barengnya lewat webinar bisa atau kopi darat nanti main-main ke Jogja ya Tat. Posisi di Boleh. Jogja ya Tat. Ya, bisa juga kepoin Instagram. Instagramnya Safaat, Safaat brand.id. Di situ ada link yang linknya ke adminnya Safaat. Silakan tanya-tanya. Ini ada yang mau kerjasama atau apa, silakan klik link yang ada di Safaat. Atau catat nomor saya, nanti ngobrol-ngobrol dengan saya boleh. Silakan aja. Oke. Terima kasih banyak Ustadz sudah sharing-sharing pada malam hari ini bagi teman-teman yang mungkin masih banyak pertanyaan belum belum terjawab pada malam hari ini bisa langsung kepoin eh, Instagramnya di Safaat Brand atau di nomor HP-nya. Nanti bisa langsung terhubung dengan beliau. Mungkin cukup dari kita. Terima kasih banyak Pak Ustadz Andika sudah menemani kita. Terima kasih. Sudah ini ya tugas saya. Sudah, Mohon terima maaf kasih. lahir batin. Terima Mohon kasih izin. Ustadz. Ya. Matur Terima kasih suwun. teman-teman semuanya. Mohon Monggo, maaf. monggo. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.